Aku tahu. Ada sebanyak 40 orang. Kalau itu sih saya nggak tahu. Yang aku tahunya itu ditulis oleh banyak orang dari berbagai kalangan dan latar belakang zaman yang berbeda. Penulis Alkitab tuh ada Paulus, Matius, ya sih, Yohanes, itu aja saya tahu kayaknya. 600-an tahun. 600-an tahun. 1000 sampai 2000 tahun. Kayaknya sih 1000 atau 2000 tahun mungkin, kurang tahu. Oh, yang satu itu kalau nggak salah pakai kereta. Itu namanya Nabi Elia. Nggak tahu. Yang saya tahu sih Nabi Elia waktu itu. Aku maaf sih belum belum selesai, belum semua. Nggak pernah, hanya membaca setengah aja. Sudah belum. Halo teman-teman Yotin, hari ini bersama saya Feni dalam segmen terbaru Yotin Ngopi Fakta tentang Alkitab. Nah, tadi teman-teman sudah dengarkan beberapa pendapat dari teman-teman remaja dan pemuda GSLI Pontianak. Nah, untuk klarifikasinya nanti kita akan sampaikan di akhir acara kita ya. Nah, sekarang saya akan bacakan fakta-fakta menarik seputar Alkitab. Jadi, ada beberapa fakta-fakta menarik yang sudah dirangkum oleh tim Yotin. Saya akan bacakan untuk teman-teman. Nah, yang pertama, Alkitab itu merupakan kitab paling berpengaruh di dalam sejarah. Yang kedua, di dalam Alkitab itu terdapat kitab paling panjang maupun kitab paling pendek. Nah, kitab paling panjang itu adalah kitab Mazmur dengan jumlah 150 bab dan juga mengandung 43.743 kata. Dengan kitab terpendeknya berada di kitab 3 Yohanes dengan jumlah hanya satu pasal saja dengan jumlah kata 299 kata. Sedangkan pasal yang paling panjang adalah Mazmur bab 119 dengan jumlah 176 ayat. Jadi kebayang dong kalau teman-teman baca 176 ayat. Nah, kemudian pasal terpendek itu di Mazmur bab 117 dengan jumlah 2 ayat saja. Nah, gampang ya, lewatin satu pasal cuma 2 ayat aja. Nah, kemudian ayat yang paling panjang dalam Alkitab itu tercatat di kitab Ester, pasal yang ke-8 ayat 9 dengan jumlah 90 kata. Saya nggak bakal bacain panjang-panjang ya. Ayat terpendeknya adalah di 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17 dengan hanya 2 kata saja, yaitu tetaplah berdoa. Kemudian fakta berikutnya yang ketiga adalah di dalam Alkitab muncul kata jangan takut sebanyak 365 kali. Artinya itu sama dengan jumlah hari dalam setahun di mana kita menjalani kehidupan kita. Tuhan itu maunya kita menjalaninya tanpa rasa ketakutan. Kemudian fakta yang keempat, kata pujian dan sukacita dalam berbagai bentuknya disebut sebanyak 550 kali di dalam Alkitab. Nah, teman-teman udah tertawa belum hari ini? Nah, di fakta yang kelima, ya, kata terpanjang di Alkitab adalah, ini agak ribet ya, Maher Shalal Hashbash. Itu ditemukan di Yesaya pasal 8 ayat 1. Nah, kemudian di fakta yang keenam, Alkitab itu terdiri dari 773.692 kata dan butuh 70 jam untuk membacanya sampai habis. Sekitar 3 hari kalian harus membaca non-stop untuk menghabiskan Alkitab. Oke? Nah, setelah ini kita akan dengar klarifikasi dari narasumber terpercaya kita. Hari ini kita kedatangan narasumber yang pastinya teman-teman semua sudah kenal, yaitu Pendeta Paulus Mark. Nah, Pendeta Paulus Mark hari ini akan klarifikasi nih bagaimana kebenaran dari pertanyaan yang sudah kita ajukan kepada teman-teman remaja dan pemuda tadi. Nah, teman-teman, kita langsung ketemu sama Pendeta Paulus Mark ya. Pertanyaan pertama, berapa banyak penulis yang menulis Alkitab? Diperkirakan kira-kira kurang lebih 40 orang yang menulis Alkitab ini. Dan mereka ini ya bukan tinggal di satu tempat. Dan mereka menulis kitab ini juga tidak ada kompromi. Ya, dan kita melihat bahwa mereka
tidak saling mengetahui satu dengan yang lain. Karena kitab ini dulu kan bukan satu buku yang utuh, gitu ya. Jadi berpisah-pisah. Lalu kemudian ya baru para ahli purba untuk menemukan kitab-kitab ini di berbagai-bagai tempat. Nah, misalnya ya di Indonesia temukan satu kitab, ya mungkin di Singapura satu kitab, mungkin di Jepang satu kitab dan lain sebagainya. Tapi ya penemuan kitab-kitab ini akhirnya kok ada suatu persamaan gitu. Ada suatu persamaan, lalu akhirnya baru ya Alkitab itu disusun menjadi satu buku. Nah, untuk pertama kali ya Alkitab ini tidak ada pasal dan tidak ada ayat. Nah, kalau Perjanjian Lama ya menurut catatan itu disusun pada kira-kira 200 tahun sebelum Masehi. Itu Perjanjian Lama. Ya, itu tidak ada pasal dan tidak ada ayat. Itu hanya satu buku aja. Nah, kemudian Perjanjian Baru ini disusun ya kira-kira 350 sampai 400 tahun sesudah Masehi. Ya, lalu ya itu adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Nah, kalau kita melihat pembagian dari pasal ya di dalam Alkitab, nah kira-kira pada abad yang ke-13 ya baru Alkitab itu dibagi ada pasalnya, tapi nggak ada ayat. Ya. Nah, pada abad yang ke-16 baru dikasih ayat. Nah, pada abad yang ke-16 ya baru Alkitab itu ada pasal, ya ada ayat seperti ya Alkitab yang kita baca, yang kita pakai saat ini. Untuk pekerjaannya mesti kalau penulisnya, nah kalau kita melihat penulisnya juga ya dari berbagai latar belakang. Jadi ada Alkitab ya dari ditulis raja, ya ada dari ya nabi, dan ada hakim, ya juga rasul di dalam Perjanjian Baru, ya dan kita melihat juga berlatar belakang pendidikan. Ada yang mempunyai pendidikan yang tinggi, ya, misalnya kalau dalam Perjanjian Baru mungkin Rasul Paulus, ya kan. Tapi kalau murid-murid yang lain, misalnya mereka mengikuti Tuhan Yesus kan, mereka dari nelayan, ya, dari mempunyai pendidikan yang tidak tinggi gitu ya. Tapi yang anehnya, ya kok tulisan mereka, hasil mereka itu ya itu sama gitu ya. Jadi tidak ada perbedaan, oh ini ditulis oleh orang yang tidak berpendidikan, ini ditulis orang yang berpendidikan ya, orang yang pintar, orang yang kurang pintar. Jadi enggak ketara gitu. Ya kenapa? Karena mereka menulis itu bukan berdasarkan pikiran mereka, dan itu adalah berdasarkan ilham daripada Allah. Ya Allah ya mengilhamkan ya kepada penulis-penulis ini ya dengan ilham daripada Allah, dengan pimpinan daripada Roh Kudus, jadi menulis Alkitab ini gitu. Jadi kita melihat itulah sebabnya mereka menulisnya memerlukan waktu yang cukup panjang, ya, memerlukan yang cukup panjang karena pada waktu ya mungkin lah gitu ya, mungkin Roh Kudus menggerakkan mereka menulis ya sekian gitu ya. Ya nanti mungkin ya Roh Kudus menggerakkan lagi untuk menulis sekian gitu. Lalu tidak seperti kita sekarang kalau menyusun satu buku misalnya bisa selesai beberapa bulan ya. Dalam 1 tahun kita sudah bisa membuat beberapa buku gitu. Jadi Alkitab ini ya tidak demikian karena menunggukan ilham daripada Allah ya. Jadi secara total Alkitab itu berapa lama ditulis? Ya, diperkirakan memang 1.600 tahun ya, menurut perkiraan gitu ya.
ya 1500 sampai 1600 tahun. Oke, pertanyaan ketiga, siapakah tokoh Alkitab yang terangkat ke surga? Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab memang secara tercatat lah ya, secara tercatat dan dikenal itu adalah perjanjian lama, itu adalah Henokh. Lalu ya di dalam kemudian baru Elia yang diangkat oleh Tuhan. Nah, kita melihat bahwa Henokh ini ya dia hidup bersama-sama dengan Tuhan ya selama 300 tahun. Nah, kenapa dia kok bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan? Karena kalau menurut ya catatan gitu ya, nah Henokh itu masih sempat hidup bersama-sama dengan Adam. Lalu Henokh ini diperkirakan dia langsung mendengar cerita daripada Adam mengenai bagaimana ciptaan daripada Tuhan, ya, bagaimana mereka tinggal di dalam Taman Eden, bagaimana mereka jatuh ke dalam dosa, dan bagaimana Tuhan mempersiapkan penyelamatan untuk ya Adam. Nah, lalu dari saat itu ya Adam itu adalah orang yang sungguh taat ya kepada perintah daripada Tuhan. Itu sebabnya banyak pengalaman daripada Adam yang diceritakan kepada Henokh. Lalu Henokh ini ya mengambil keputusan untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan selama 300 tahun, kemudian ya baru ya diangkat oleh Tuhan. Nah, kita juga tidak tahu bahwa di dalam prosesnya 300 tahun itu ya bagaimana kehidupan daripada Henokh. Ya pastilah ya Henokh berjalan bersama-sama dengan Tuhan dan selalu hidup menyenangkan hati Tuhan dan sesuai dengan ya hukum daripada Tuhan ya. Baru ya Tuhan ya angkat dia. Kira-kira begitu. Lalu yang Elia sih? Saya rasa Elia itu memang dia juga menjalankan tugas sebagai nabi ya. Lalu ya memang dia adalah orang yang dipakai oleh Tuhan ya. Lalu memang banyak mukjizat juga yang dijalankan oleh Elia ya. Lalu kita melihat bahwa itu sebabnya ya Elia juga orang yang ya selalu hidup bersama-sama dengan Tuhan walaupun tidak ada catatan di dalam Alkitab ya. Makanya Tuhan yang angkat ya Elia ya untuk naik ke surga. Yang keempat, mengapa Alkitab disebut sebagai kitab paling berpengaruh di dalam sejarah? Karena Alkitab ini bukan ditulis dengan ya akal kepintaran daripada manusia. Karena Alkitab ini adalah firman Allah. Yaitu kalau di dalam Alkitab mengatakan dia adalah ilham daripada Allah. Ya, Allah yang mengilhamkan orang-orang untuk menulis Alkitab. Jadi bukan dengan akal dan kepintaran daripada manusia. Makanya Alkitab itu adalah firman Allah. Alkitab adalah suatu kitab yang sudah diurapi oleh Roh Kudus. Makanya kalau kita membaca Alkitab, ya kita jangan memakai akal ya, budi kita. Kita harus berdoa kepada Tuhan bahwa minta Roh Kudus yang menerangi hati kita, ya menjelaskan apa yang kita baca. Begitu. Oke, terima kasih Musi telah memberikan sedikit klarifikasi kepada kita. Semoga teman-teman remaja dan pemuda semakin memahami ya pembahasan fakta menarik tentang Alkitab pada minggu ini. Nah, teman-teman, selanjutnya saya juga mau ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah ikut menonton pada hari ini dan setia bergabung dengan Yutin pada setiap minggunya. Dan minggu-minggu berikutnya kami akan terus memberikan informasi fakta-fakta menarik tentang Alkitab, di mana kalau teman-teman mau coba ikutan memberikan kritik dan saran, teman-teman bisa komen di bawah sehingga kami bisa menyaring setiap permintaan daripada teman-teman. Nah, untuk sesi yang terakhir saya juga tidak lupa untuk sesi kuis. Nah, untuk sesi kuis ini teman-teman gampang banget, teman-teman tinggal ketik jawabannya. Kalau sudah tahu tinggal ketik kuis 10 spasi jawaban. Nah, pertanyaannya adalah
berapa kali kata jangan takut muncul di Alkitab? Nah, kalau teman-teman sudah tahu jawabannya, teman-teman langsung komen di bawah, dan satu orang pemenang yang paling tepat dan paling cepat akan kami umumkan nantinya. Nah, kemudian teman-teman, the last but not the least, satu fakta menarik kembali saya akan kasih tahu kepada teman-teman, yaitu kalimat pertama di dalam Alkitab diawali dengan kata pada mulanya dan diakhiri dengan kata amin. Nah, luar biasa ya faktanya ya. Nah, itu dia fakta-fakta yang sudah kita rangkum oleh tim Yotin. Semoga teman-teman semakin tahu, dan teman-teman mungkin yang punya fakta-fakta menarik lainnya, teman-teman bisa share di bawah juga ya, sebagai pengetahuan buat kita bersama. Nah, teman-teman jangan lupa komen, like, dan subscribe channel kita, sehingga teman-teman remaja dan pemuda kita bisa semakin semangat untuk melayani Tuhan. Nah, kemudian jangan lupa juga follow akun Instagramnya GSRI di @GSRI_Pontianak. Di sana akan banyak informasi yang bisa teman-teman temui. Jadi jangan lupa untuk follow ya. Dan untuk kritik sarannya kita sangat tunggu loh di bawah, komen di bawah, mau request dan lain sebagainya. Dan kuis jangan lupa diikuti ya teman-teman ya. Nah, inilah akhir dari acara Yotin malam hari ini, dan terima kasih teman-teman sudah bergabung bersama dengan kami. Kami segenap tim produksi juga mengucapkan terima kasih, dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.